Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video kali ini ya saya akan bercerita ya tentang orderan fiktif. Ini cerita diambil dari pengalaman pribadi saya sendiri ya sebagai jadi driver Gojek. Jadi saya selama 3 tahun menjadi driver Gojek ini sebetulnya hampir tidak pernah mendapatkan order fiktif, tapi baru kemarin, jadi belum lama ini saya itu baru pertama tuh dapat orderan fiktif GoFood ya, GoFood, McD. Jadi gini ceritanya sih, saya itu waktu itu orderan lagi sepi ya, benar-benar sepi. Berangkat jam 8 pagi sampai jam 5 sore itu saya belum dapat orderan sama sekali. Dan di waktu jam 5 itu saya dapat orderan GoFood KFC, bukan KFC, GoFood McD ya, di daerah Kopo, senilai 200.000 orderannya. Dan nganternya itu lumayan jauh, sekitar 8 kilometeran lah, ongkosnya itu 20.000. Dan di sini itu si pelanggan belum cukup rating. Saya sebenarnya udah curiga di sini, soalnya kan pelanggan ini belum cukup rating. Belum cukup rating itu artinya si pelanggan ini belum melakukan orderan yang banyak. Jadi dia mungkin udah pernah order tapi ordernya itu belum banyak. Pelanggan baru lah kasarnya gitu ya. Cuman pas waktu saya chat ini si pelanggan langsung bilang sesuai aplikasi. Ya udah, saya tanpa curiga langsung aja, meskipun di dalam hati ada feeling waktu ini ini kayak fiktif ya, meskipun dia langsung respon cepat sesuai aplikasi. Ya udah, saya pesanin aja. Waktu itu kondisi hujan gede lumayan ya di situ. Nah, setelah saya nunggu sekitar setengah jam pesanan selesai, saya langsung antarkan itu pesanan ke lokasi. Dan sampainya di lokasi benar, jadi ini yang ordernya itu bukan ke alamat rumah, tapi cuman patokannya. Jadi patokannya itu bengkel A misalkan. Nah, setelah saya udah nyampe di bengkel A, saya tanya ke bengkel itu, ternyata bukan itu. Dan saya nanya ke bengkel itu ya atas nama pelanggan, ternyata nggak ada yang namanya orang tersebut. Makanya saya kan, wah ini jadi benar-benar terbukti bahwa ini order fiktif. Nah, saya juga di sini mau ngasih tahu ya, kalau kita dapat order fiktif seperti ini udah terlanjur di pick up, udah terlanjur dibeli, kita harus bagaimana ya. Nah, sekalian saya cerita, sekalian ya ini ngasih tahu cara-caranya ya kalau kita mendapatkan order fiktif. Jadi setelah itu ya saya nyoba hubungin ke pelanggan ini sampai 10 kali saya telepon terus. Dan mungkin telepon yang kelima ini si pelanggan ini ngangkat, cuman nggak ngomong apa-apa, dimatiin lagi. Saya telepon lagi nggak diangkat lagi, saya chat nggak dibalas. Ya udah, ini semakin yakin bahwa ini orderan fiktif. Dan saya waktu itu langsung telepon ke call center Gojek ya, saya ceritakan ini ya, ceritakan kejadiannya gitu ya, setelah itu ditelusuri oleh call center Gojek ya, ternyata benar bahwa ini adalah order fiktif. Dan saya dikasih tahu bahwa orderan ini bakal di cancel secara otomatis melalui sistem. Dan untuk makanan yang udah saya terlanjur beli ini otomatis bakal diganti ya, diganti kerugian orderannya sama Gojek 100% setelah orderan ini di cancel. Jadi waktu itu sih saya begitu di cancel, saat itu juga saldo saya langsung balik ke saldo. Jadi untuk makanan ini saya nggak ada kerugian ya, karena dibalikin 100%. Cuman saya di sini rugi di ongkos aja sih sebenarnya, di ongkos aja sekitar 20.000, kita kan nggak dapat ongkosnya. Cuman untuk makanan kita diganti 100%. Dan yang bikin tenang lagi bahwa makanan ini itu
disuruh dikasihin ke orang yang membutuhkan, karena orang yang membutuhkan itu kan banyak ya. Jadi saya bagiin ke tetangga ya, terus ke teman yang emang benar-benar menurut saya itu membutuhkan, dan termasuk ke keluarga saya juga, karena saya pikir ya saya ngasih ke tetangga, ke teman-teman yang membutuhkan, tapi keluarga saya juga membutuhkan, jadi saya bagi juga ke keluarga saya ya. Mudah-mudahan ini nggak salah ya. Ya mungkin ya itu ceritanya dan cara-caranya. Jadi yang pertama, kalau kita sudah mendapatkan order fiktif, udah terlanjur di pick up, itu kita buru-buru telepon call center Gojek. Jadi jangan sampai kita selesaikan orderan tersebut. Jadi kita telepon dulu call center, kita tanya bagaimana cara-caranya, ataukah ini disuruh ke kantor kah atau bagaimana. Nanti kan ada prosedur-prosedurnya. Jadi jangan diselesaikan guys. Jadi, kalau diselesaikan biasanya nanti kita nggak dapat ganti rugi di situ ya. Makanya kita telepon call center Gojek. Tapi kalau misalkan kita sudah mengetahui bahwa orderan itu fiktif sebelum kita pick up, ya udah, mau gimana lagi. Paling kita yang cancel orderan itu ya, tanpa harus telepon call center. Dan yang sering terjadi ini gosop ya. Gosop tapi orderan itu untuk pembayaran Tokopedia. Itu jangan sampai kita layanin, karena itu sudah dipastikan 100% order fiktif. Nanti saya akan ceritakan kejadian ya, saya juga pernah dapat order fiktif gosop Tokopedia ya. Nanti saya ceritakan di video berikutnya ya. Ya mungkin itu ya di video kali ini. Jangan lupa ya, kalian yang belum subscribe, like dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.